kolbu itu mengandung dua makna. Ada kolbu dalam arti fisik. Hadisnya mengatakan demikian, populer memang. Wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Kalau gumpalan daging itu baik, bagus, seluruh jasad akan bagus. Dan kalau gumpalan daging itu rusak, seluruh jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu. Gumpalan daging itulah kolbu. Nah, kolbu di sini, kolbu berupa gumpalan fisik, gumpalan daging, ya, secara fisik. Yang di Indonesia orang banyak menerjemahkannya hati, padahal dalam bahasa Arab hati itu kibdun. Orang Mesir menyebutnya kibdatun, dimuannaskan, difemininkan gendernya. Jadi kalau hati dalam bahasa Arabnya adalah kibdun, maka kolbu bukan hati. Dan sesungguhnya dalam bahasa Arab kolbu itu adalah jantung. Kolbu secara fisik jantung. Di dalam Wikipedia yang Arabik pun dikatakan kulbun wa adun adoliyun mujawwahun. Kolbu itu adalah organ tubuh yang banyak mengandung otot dan bentuknya berongga, di dalamnya ada ruang, yang tugasnya yadfa'ud dam, memompa darah, dominan jihazid dauran, di dalam sistem sirkulasi. Jadi kolbu secara fisik jantung. Tetapi ada kolbu dalam arti yang kedua, yang juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah. Innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Orang beriman itu sekali dia berbuat jahat akan terbentuk bercak hitam di dalam kolbunya. Ada kolbu yang kalau orang berbuat jahat, berbuat dosa, di dalam kolbu itu terbentuk bercak-bercak hitam. Kenyataannya orang-orang jahat sekalipun setelah mati diotopsi, dibelah dadanya, ternyata jantungnya tidak hitam. Kolbu secara fisik, jantung, meskipun itu milik orang jahat, tidak hitam. Lalu kolbu yang menghitam karena banyaknya dosa, itu kolbu yang rohani. Pusatnya ruh, intinya ruh. Bahasa Arab pun menyebutnya sebagai lubbun, lub, artinya core, kernel, ya, inti. Yang dalam bahasa Indonesia disebut hati nurani. Pusatnya ruh, pusatnya jiwa. Itulah kolbu, itulah hati nurani. Yang di dalamnya ada keyakinan, ada iman, ada cinta kasih, solidaritas, ada kemauan, ada kejujuran, ada keberanian. Apa orang Jawa dan orang Sunda menyebutnya? Orang Jawa, orang Sunda menyebutnya dengan istilah manah. Pusatnya ruh, pusatnya jiwa, yang di dalamnya ada iman, kecerdasan, ada moralitas. Orang Batak menyebutnya roha. Orang-orang Cina yang berbahasa Kek, bukan Cina Mandarin, bahasa Kek menyebutnya Yongxing. Dan orang-orang Dayak di dekat perbatasan Malaysia, Kalimantan itu, menyebutnya dengan istilah Otin also. Jadi pada dasarnya manusia dalam kelompok etnik dan budaya yang berbeda, mereka sudah mengetahui bahwa setiap jiwa, setiap ruh memiliki inti, memiliki pusat, dan pusatnya ruh yang di dalamnya ada keyakinan, ada kejujuran, ada cinta kasih, ada semangat keyakinan, ya, itulah yang disebut dengan kolbu ruhani. Bahasa Indonesianya hati nurani, atau manah, atau roha, atau yongxing, atau otin also. Bahasa Inggris menyebut kolbu yang bahasa Arab itu dengan istilah heart. Dalam Merriam-Webster Dictionary, kamus bahasa Inggris Merriam-Webster, heart itu pun dibedakan dua. Ada physical heart, heart secara fisik, a hollow muscular organ, organ tubuh yang hollow, yang berongga dan banyak mengandung otot, that maintains the circulation of the blood, yang mengendalikan sirkulasi darah. Maka heart di sini, heart secara fisik itu artinya jantung. Tetapi ada heart yang disebut spiritual heart, heart yang rohania, once in the most character, once in the most character, bagian terdalam dari karakter atau sumbernya karakter, sumbernya personality, sumbernya intellect, inclination,
sumbernya feelings, perasaan, sumbernya emosional or moral. Jadi ada heart secara fisik, yaitu jantung, sama bahasa Arab, kolbu secara fisik juga jantung, ada heart secara rohania, sama dalam bahasa Arab pun ada kolbu yang rohania. Itulah yang hati nurani, itulah yang manah kata orang Jawa atau orang Sunda, roha kata orang Batak. Itu. Jadi ada kolbu yang rohania, ada heart yang spiritual. Maka seorang kekasih yang berkata kepada kekasihnya yang lain, "You are always in my heart." Kau selalu berada di dalam, bukan di dalam heart secara fisik, jantung, tapi selalu berada di dalam spiritual heart, di dalam memori, di dalam ingatan, dalam perasaan, dalam kenangan. Jadi terjemahan kolbu dalam bahasa Arab yang tepat dalam bahasa ini memang heart. Ada kolbu atau heart secara fisik, ada kolbu atau heart secara spiritual.